Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hartini, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi adik-adik, di sini kakak akan membacakan adik-adik dongeng. Jadi, dongeng yang akan kakak bawakan pada hari ini berjudul Nabi Musa dan Qorun. Tentu adik-adik sudah mendengar siapa itu Nabi Musa dan siapa itu Qorun. Jadi adik-adik, dulu ketika Nabi Musa alaihissalam menjadi pemimpin pada Bani Israel, ada salah satu pengikutnya yang sangat setia. Jadi pengikutnya tersebut bernama Qorun. Jadi adik-adik, pada zaman dahulu kala ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel, dia memiliki pengikut yang sangat setia yang bernama Qorun. Yang bernama siapa adik-adik? Ya, benar sekali, Qorun. Jadi Qorun ini adalah pengikut Nabi Musa yang sangat setia. Kerjaan sehari-hari beliau adalah beribadah kepada Allah dan mengikuti dan setia kepada Nabi Musa. Keluarganya pun jauh dari kata mewah. Kehidupan sehari-harinya sangat sederhana. Istri Qorun tersebut bernama Izzah. Sang istri seringkali mengeluh dengan keadaan yang ada karena kehidupan Qorun sangat sederhana dan kerjaan beliau hanyalah beribadah. Istri Qorun tersebut seringkali mengeluh dengan keadaan yang ada, ketidakberadaan, jauh dari kata orang kaya. Jadi hingga pada suatu hari datanglah dua pasukan dari kerajaan, yakni dari kerajaan Golan. Dua pasukan tersebut memberikan Qorun hadiah berupa emas dan barang-barang berharga lainnya. Namun Qorun tidak menerima begitu saja hadiah pemberian dari dua pasukan tersebut. Namun Qorun menolak hadiah dari dua pasukan dari kerajaan Goldan. Namun dua pasukan kerajaan tersebut tidaklah berputus asa karena Qorun tidak sehingga setelah diberikan emas dari dua pasukan kerajaan tersebut, kehidupan Qorun pun berubah menjadi mewah, megah, dan kaya raya. Sehingga Qorun pun mulai sibuk dan seringkali lupa beribadah kepada Allah. Apalagi istrinya sering melarang dia untuk mengunjungi Nabi Musa untuk melakukan ibadah. Qorun tidak mengizinkan lagi Qorun menemukan Nabi Musa karena pada saat menjadi pengikut Nabi Musa, Qorun hidupnya susah, miskin, dan semakin melarat. Jadi setelah istrinya tersebut dikasih hadiah oleh dua pasukan kerajaan, kehidupannya mulai berubah dan selalu mementingkan urusan duniawi. Jadi pada suatu hari sahabat lamanya pun berkunjung menemui Qorun. Sahabat lama Qorun tersebut tidak lupa menasehati Qorun untuk selalu bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Dengan terpaksa dia mendatangi Nabi Musa untuk bertanya kepada berapa zakat yang harus dibayar. Ternyata jumlah zakat yang harus dibayar Qorun begitu besar, sehingga Qorun pun tidak mau untuk membayar zakat tersebut. Setelah kehidupan duniawinya mulai membaik, Qorun pun lupa kepada Allah dan jarang sekali beribadah kepadanya. Sehingga Qorun pun terjebak dalam urusan duniawi. Sehingga pada suatu ketika Allah menurunkan azab kepada Qorun dan istrinya hingga menenggelamkan seluruh harta benda yang ada. Jadi Qorun pun tidak hidup mewah lagi. Qorun pun hidup menjadi orang yang miskin yang tidak punya harta apa-apa lagi.
Oke adik-adik, jadi sampai di sini dulu ya dongeng untuk kita pada hari ini. Semoga dengan pembacaan dongeng Nabi Musa dan Korun tersebut, adik-adik dapat memetik nilai moral yang terdapat dalam dongeng tersebut. Jadi sebelum kakak akhiri dongeng ini, kakak akan menyampaikan pesan moral yang terdapat dalam dongeng yang tadi kakak bacakan. Jadi adik-adik, pesan moral yang dapat kita ambil dalam dongeng tersebut adalah ketika kita sudah menjadi orang kaya, kita tidak boleh lupa kepada Allah. Setelah kita menjadi orang kaya, tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sehingga harta yang kita miliki menjadi harta yang berkah, selamat di dunia maupun di akhirat. Tentu adik-adik tidak mau memiliki kisah yang sama dengan Korun. Benar adik-adik? Jika benar, ketika kita sudah menjadi orang kaya, marilah kita sama-sama bersedekah. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.